umat terdahulu. Mari kita mulai dari awal Ramadan masuk sampai akhir, jangan sampai pleset. Jangan sampai kita tidak mengisinya dengan kebaikan dan kebaikan. Halo? Saya dikasih waktu cuma 10 menit, Pak. Ini udah 7 menit. Nambah. Terus saya kalau dimarahin ketua gimana? Hah? Orang katanya setengah 9 itu kita udah ngobrol di depan. Ngopi. Nah, gimana ceritanya? Ketua itirnya katanya minta yang panjangan. Masya Allah. Bapak Ibu hari ini berbahagia. Anugerah yang kita akan dapatkan ketika kita diketemukan tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, yakni malam Al-Qadar. Satu kisah ketika Bapak Ibu mau buka salah satu tafsir, yaitu Ibnu Katsir, diceritakan satu ketika baginda Rasul dengan teman-temannya, dengan sahabatnya dengar kabar, dengar cerita bahwa dulu yang namanya Bani Israel itu ada hidup seseorang yang malam hari terus mereka hidupkan. Ia hidupkan dengan qiyamul lail. Siang harinya ia gunakan untuk jihad fisabilillah. Hal itu ia lakukan, ia kerjakan 80 tahun lebih. Kok 8? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Itu ia kerjakan 1000 bulan lebih. Nah, mendengar hal itu, siapa sih yang gak pengen? Kan pahalanya luar biasa. Qiyamul lail, siangnya untuk jihad fisabilillah, suatu amaliyah yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ternyata bikin baginda Nabi penasaran dan ingin dan berharap. Bahwa umatnya pun berharap menerima hal yang sama. Tetapi ingat, usianya kan pendek-pendek Bapak Ibu. Ada gak di kita yang usianya 120 tahun? Gak ada. 100 kadang masih ketemu, tapi jarang ya. Rata-rata 60 sekian udah wassalam pamit dari diri kita duluan ya, diantri, udah selesai. Betul? Bapak Ibu hari yang berbahagia. Nah, oleh karenanya ini ada khusus untuk umat baginda Rasul. Sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam ketika diizinkan oleh Allah untuk bercakap dengan Allah. Masya Allah, Nabi Musa itu dengar kabar bahwa akan ada satu umat, usianya, umurnya amat sangat pendek, namun nilai ibadahnya sungguh luar biasa. Apa sebab di dalam Ramadan ada satu malam yang nilainya ketika seorang ketemu muslim mukmin berjumpa dengan saat itu yang namanya malam Al-Qadar, maka lebih kurang 1000 bulan alias 80 tahun lebih. Nabi Musa berharap, ya Allah ya Rabb, jadikan mereka sebagai umatku. Apa dikabulkan? Tidak. Kata Allah, mereka nanti itu adalah umat Nabi Muhammad akhir zaman. Siapa mereka Bapak Ibu? Kita ini loh. Pertanyaannya, semangat kita sejauh mana untuk menjemput malam Al-Qadar itu? Keinginan kita untuk mendapat pahala yang berlipat itu sejauh mana? Apakah hanya sejuk seremonial setiap tahun ketemu puasa, yang malamnya tarawih, siangnya puasa, selesai? Tentu yang diharapkan adalah peningkatan dari tahun ke tahun. Ketika kita jumpa lagi dengan Ramadan tahun berikutnya, tentu harapannya ada nilai lebih dari Ramadan sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika seseorang dipisahkan dengan kekasihnya, ketika seseorang dipisahkan dengan orang yang amat sangat ia sayangi dan cintai, pasti ada yang spesial. Betul? Kita kangen sama pasangan kita, pasti pasangan kita ada sesuatu yang membuat spesial dari diri kita. Begitu juga Ramadan Bapak Ibu. Ketika kita tidak bikin amalan yang istimewa, nggak ada kesan.
Seolah-olah ketika Ramadan berlalu, ya sudah biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita bikin amalan yang membuat hati kita terus ingin mengerjakannya, tetapi Ramadan berlalu, pasti dan tentu kita ingin bertemu Ramadan berikutnya untuk menambah amal-amal yang sudah kita buat. Betul-betul. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Tinggal berapa hari lagi dan belum tentu usia kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Kita kan nggak tahu, boleh jadi kita sudah ditunggu malaikat Israel di rumah kita masing-masing. Pertanyaannya siap apa enggak? Apa yang kita andalkan? Terlebih ya Allah, satu hal Bapak Ibu, puasa kita belum ada jaminan, sholat kita pun sama, sedekah infak apalagi, sering hemat, sering nahan. Betul. Sholat kita pas-pasan, puasa kita demikian pula pas-pasan, apalagi sedekah infak kita. Ada satu hal, mari kita pertahankan pahala yang pas-pasan itu dengan menjaga lisan. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, satu hal yang pernah disampaikan oleh Nabi Rasul, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin fa'al wa dzalika min sunnati. Baginda Nabi berpesan kepada kita sebagai umatnya, kalau kalian mampu, kalau kalian bisa, baik di waktu pagi maupun sorenya, kalian mampu menjauhkan kedengkian, kebencian kepada siapapun, maka kerjakan, jangan tunda besok dan besoknya lagi. Tetapi Bapak Ibu, jujur hal ini susah apa kapan? Menjauhkan kedengkian, kebencian kepada siapapun, perbuatan yang mudah apa gampang? Susah. Betul? Susah Bapak Ibu. Jangankan sama orang-orang yang ada di lingkungan kita, jangankan dengan tetangga, kepada pasangan kita sering muncul kedengkian, kebencian gara-gara apa? Uang belanja kurang. Biasanya yang disono. Betul? Perempuan istri kalau dikasih uang lebih senyum, kalau uang belanjanya kurang apa? Main? Senyum apa manyun? Sudah bisa dipastikan rata-rata kebanyakan perempuan kalau uang belanjanya kurang, apalagi telat, main. Ketika manyun dalam hatinya, dengki apa benci? Muncul itu, gak suka sama suaminya, kedengkian sama suaminya muncul Bapak Ibu. Betul? Padahal yang diharapkan oleh baginda Nabi terhadap diri kita adalah kita berusaha terus menjauhkan kedengkian, kebencian, walaupun uang belanja kurang, senyum. Apalagi tinggal menghitung hari, sudah mikirin yang namanya pajangan meja. Apa itu Pak? Yang dipajang di meja. Bukan ginan maremeh-temeh. Apa Pak? Nastar. Pokoknya macam-macam. Masya Allah. Kue lebaran belum siap, apalagi baju lebaran belum kembali. Kira-kira di sini sama apa enggak? Enggak. Udah beres semuanya? Alhamdulillah. Harusnya kalau perempuan bisa memanage hatinya, jangan sampai kebencian, kedengkian apapun sumbernya, jangan sampai muncul dalam dirinya. Ketika suaminya sudah terus terang, uang belanja gak sama dengan bulan kemarin, maafin ya ayah sudah berusaha maksimal, ternyata baju lebaran juga belum kebeli. Kalau perempuan yang mampu menjauhkan kedengkian, kebencian, jawabannya gampang, nggak apa-apa ya, baju lebaran belum kebeli, nggak apa-apa, pakai baju yang lama. Toh kalau memang nggak pakai baju juga bapak lebih seneng katanya. Betul. Nah seperti itu, kalau seorang sudah bisa memanage hatinya, bisa keluar dari masalah yang ada saat itu. Kue lebaran belum kebeli, baju lebaran belum kebeli, gampang solusinya untuk menenangkan hatinya. Nggak lantas menyalahkan sana, menyalahkan sini, ini gimana sih gajian belum cair, THR apalagi belum dapat. Nggak menyalahkan yang lain-lainnya. Kata baginda Nabi, ketika seorang muslim